Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di dalam ibadah saat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Berkati kami. Berkati para pelayan yang melayani pada ibadah ini. Pemimpin pujian, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Terlebih hamba-Mu membawa firman, Bapa menguasai hamba-Mu, memberkati hamba-Mu. Shalom sahabat Tuhan yang terkasih. Saat malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali di ibadah online Selasa 16 Maret 2021. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, banyak hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kebaikannya tidak pernah habis. Dan pada saat malam hari ini, yang Tuhan mau hanyalah kita selalu bersyukur dan bersyukur, sehingga hidup kita boleh berkenan di dalam hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, saya mengundang Bapak Ibu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, membawa hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita tinggikan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus,
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Bapa dalam kami meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan, datang dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur Yesus, Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu, mendengarkan sebuah firman-Mu Bapa. Bila firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami, dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan
hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kemuliaan-Mu Yesus, terima kasih. Syukur. Shalom, jemaat GBS Haleluya yang kami kasihi dan juga sahabat-sahabat online yang kami cintai. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama, kita akan mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang telah memberi kepada kami kesehatan, kekuatan, bahkan segala berkat telah Kau curahkan untuk kami. Hari ini kami akan belajar dengan firman-Mu. Maka Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah pembelajaran ini, sehingga kami dapat menikmati segala berkat-berkat pemberian-Mu dan kuasa-Mu, kasih-Mu mengalir di dalam setiap langkah kami. Kami menyerahkan acara indah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan dan sahabat-sahabat ibadah online, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan belajar masih di Yohanes 16. Kita akan belajar tentang mengubah duka cita menjadi sukacita. Satu resep yang luar biasa, mengubah duka cita menjadi sukacita. Dalam Yohanes 16 ini syarat dengan pelajaran-pelajaran. Sebelum Yesus naik ke surga, banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada para muridnya dan juga diberikan pada kita. Di antaranya dalam Yohanes 15, dunia akan membenci kita. Dunia akan membenci orang-orang percaya. Bahkan dunia aja membenci Yesus. Maka dalam Yohanes 16 Tuhan akan kirimkan penghibur supaya di tengah orang-orang yang membenci kita ini, kita masih dapat penghiburan. Hari ini Tuhan mengajarkan cara mengubah duka cita menjadi sukacita. Yohanes 16 ayat 20.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jika kita mempelajari dengan seksama, maka kita hanya sampai pada menangis dan meratap karena Yesus ditangkap, disiksa, disalib, bahkan mati. Dan saat ini sangat terbukti, saat Yesus ditangkap, saat Yesus diadili, para muridnya sudah tercerai-berai. Petrus dengan diam-diam mengikuti perjalanan Yesus. Sampailah Petrus di tempat para imam, sedangkan Yesus berada di beranda rumah untuk dihakimi. Petrus diam-diam mengikuti apa yang terjadi. Akhirnya apa? Petrus dikatakan bahwa engkau adalah muridnya kan? Dan disitulah nubuat Yesus terjadi. Petrus menyangkal Yesus. Aku tidak kenal dia. Padahal baru aja sore tadi baru saja Petrus mengatakan kalau ada orang yang mau mengganggu Tuhan, lampaui dulu mayatku. Sore tadi baru saja Petrus mengangkat pedangnya, lalu menebaskannya dan kena pada telinga Malkus. Tetapi saat itu dunia sedang bergembira, orang-orang yang menangkap Yesus sedang bergembira, tapi Petrus sudah ketakutan setengah mati. Aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Sesudah Yesus disalib, seluruh muridnya, dia meratap, menangis di satu tempat dengan sembunyi. Padahal beberapa kali Yesus menemui mereka. Dan Yesus mengatakan, sejahtera untuk kamu. Tetapi toh para murid ketakutan, para murid berduka cita karena kehilangan gurunya. Ada perasaan takut, ada perasaan kecewa, ada perasaan bingung, berkecamuk dalam hidupnya. Sehingga Petrus memutuskan untuk kembali melaut lagi, untuk kembali mencari ikan. Padahal Petrus ketemu Yesus dan Yesus mengatakan, engkau akan kujadikan penjala jiwa. Tetapi dengan matinya Yesus, maka Petrus pengen kembali melaut lagi. Nah, Yesus tidak tinggal diam. Yesus memberikan Roh Kudus, Yesus memberikan Roh Penghibur kepada para muridnya, agar para muridnya dapat melanjutkan tugas pekerjaan sang guru. Ayat yang kita pelajari ialah, kamu akan meratap, kamu akan menangis, dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita. Nah, jadi kita harus belajar betul-betul. Pelajaran inilah yang harus kita cermati. Jika kita hanya melihat Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus disalib, Yesus berjalan pada jalan Via Dolorosa, kita akan berduka. Karena Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu memberikan pertolongan pada kita, kita hanya melihat Tuhan yang tidak berdaya. Tuhan yang menyerahkan hidupnya kepada para musuhnya dengan segala kekejaman dunianya. Jika kita mengubah duka cita menjadi sukacita, kita harus belajar tentang dibalik pasrahnya Yesus pada dunia itu.
Kita harus pelajari di balik pasrahnya Yesus. Yesus menggenapi nubuatan Yesaya 53 ayat 3-6. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Allah telah menubuatkan jalan cerita yang luar biasa untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Bahwa benih perempuan ini akan selalu menjadi musuhmu. Dan engkau hanya mampu memagut kakinya. Sedangkan benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Allah telah menyiapkan jalannya untuk meremukkan kepala iblis. Tetapi kita tidak tahu. Kalau kita tidak belajar, kita tidak mengerti. Kita hanya menikmati jalan Via Dolorosa. Kita hanya menikmati mengenal nubuat-nubuat kematian Yesus. Kita hanya mengerti kalau Yesus mati lalu membawa penebusan bagi orang percaya. Bagaikan nonton sinetron. Tidak ada apa-apanya. Kita hanya melihat indahnya jalan cerita. Tetapi tidak ada sesuatu yang ada dalam hidup kita. Sinetronnya selesai, duka citanya ada. Dan tidak ada sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Darah Yesus menebus dosa kita. Dan bilur Yesus menyembuhkan penyakit kita. Kedukaan tentang kematian Yesus akan menjadi sukacita jika kita menerima tawaran Yesus. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kita harus memiliki ketajaman mata rohani. Kita harus memiliki ketajaman telinga rohani. Sehingga di saat Yesus ada di depan pintu, kita dapat melihat. Bahkan kita dapat mendengar suaranya. Hingga kita berani untuk membuka pintu hati kita dan izinkan Yesus masuk di dalam hidup kita. Hadirnya Yesus inilah yang akan membuat duka cita menjadi sukacita. Hadirnya Yesus inilah yang dapat membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000 dan sisa 12 keranjang. Hadirnya Yesus inilah yang mampu membuat orang lumpuh sejak lahir dapat berjalan. Orang buta sejak lahir dapat melihat. Bahkan kematian pun dapat dibangkitkannya. Orang kusta akan tahir dengan hadirnya Yesus. Kedukaan karena kelaparan, kedukaan karena sakit penyakit, kedukaan karena permasalahan hidup, kedukaan karena kematian, oleh Yesus diubah menjadi sukacita. Jangan hanya belajar sejarah tentang Yesus, tetapi pelajarilah Yesus Sang Putra Allah
yang punya kemampuan untuk mengubah duka cita menjadi sukacita. Undang Yesus, terima Yesus, masukkan dalam hati, maka Yesus akan makan bersama dengan kita, yang artinya Dia akan selalu ada bersama dengan kita, memberikan pertolongan-pertolongan ajaib, memberikan kesembuhan kalau kita sakit, memberikan keberanian kalau kita takut, bahkan segala berkat akan dicurahkan untuk kita. Hari ini apa yang menjadi kedukaan kita? Izinkan Yesus untuk mengubahnya dari duka cita menjadi sukacita. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberikan resep mengubah duka cita menjadi sukacita. Dan kami telah terima resep itu, Tuhan. Kami akan terapkan, kami akan praktekkan, sehingga duka cita berubah menjadi sukacita karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, agar firman-Mu selalu memberikan pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Dengan iman kami, firman-Mu menjadi rema. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang harus kita dengar dan kita patuhi. Yang pertama, di zaman new normal ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Ada 5M yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong yang belum subscribe supaya subscribe. Kalau Bapak Ibu berkenan, tolong di like, lalu diberi komennya, karena Bapak Ibu telah nge-like, komennya apa, supaya kita dapat terus memperbaiki diri agar pelayanan ibadah online ini terus maju. Lalu doakan. Kita berdoa untuk khotbah online agar khotbah online ini terus berlanjut. Karena musuh kita saat ini adalah hujan. Kadang-kadang kita telah gelar, kita telah siap, tiba-tiba hujan. Maka doa Bapak, Ibu, Saudara sangat kami butuhkan. Nah, mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan saat ini kami masih bersatu hati berdoa untuk Ibu Suheni yang sakit gula. Berdoa untuk Pak Budi yang jatuh. Berdoa untuk Hendra Wijaya yang minta organ tubuh yang baru. Berdoa untuk Pak Gito. Berdoa untuk Ibu Sriono. 5 saudara kami Tuhan, kami hadapkan di hadapan-Mu. Dan belas kasihan-Mu akan menjamah ke 5 saudara kami. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa, Kau telah menjamah dan menyembuhkan 5 saudara kami. Dan saat ini kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Esbianto, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar,
Bude Marto, Mbah Darto, dan juga Feni. Saudara-saudara kami ini kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Jamah Tuhan, urapi Tuhan, berikan belas kasihan-Mu, sehingga mereka dipulihkan, dan dengan dipulihkannya maka mereka akan bersuka cita, beribadah bersama dengan kami, menikmati bait-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan khotbah online kami, ibadah online kami, maka kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kemurahan-Mu. Berkati kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tangga-Mu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan-Mu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup-Mu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan Engkau diberkati. Dan jika Engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai Engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.